Kalau diputus saya nggak boleh teriak. Kalau teriak aja makin bisa. keras. Ini hidungnya bengkok ya, bengkok ke sini. Iya. Ini matanya ketutup. Yang sebelah kanan hancur, yang sebelah kiri mengecil. Terus gigi ini Habis semua. Ditonjok, pakai helm, pakai kursi. ini lutut lukanya tuh dalam. Iya. Di batu. Terus dia keluar air itu. Iya. Nah, kok lukanya tuh sudah lama mungkin ya. Dia infeksi itu keluar ini ada belatunya di kepalanya. Aduh. Ada nggak kekerasan? Yang ada. Kalau saya nggak mau bisa. Jadi ini ada satu kasus yang sangat menggemparkan sosial media. Kemarin tuh hampir di semua timeline tuh ada nih berita. Dan mampir juga ke timeline gue. Banyak yang minta untuk ini di-up. Jadi seorang wanita yang sudah hilang selama 2 tahun. Inisialnya Y. Itu teteh ini kan, ini ada fotonya nih cantik. Tapi begitu ditemukan, itu kondisinya saya dikirimin fotonya nih ada di sini. Saya ngelihatnya patah hati saya. Ini kondisinya benar-benar pelaku ini kayak binatang ini. Mohon maaf ya, saya belum pernah ngomong mungkin. Ini kebetulan sudah ada kakak kandung dan juga ada ipar. Kakak ipar. Kakak ipar ya. Betul. Kenapa? Sebelum saya bahas ini, apa yang itu? Sampein dulu deh. Oke. Jelas sedih ya. Ngelihat adik keluar dari rumah kondisinya masih baik-baik saja. Tapi kemarin ketika dapat kabar ini sedih. Pertama kali yang menemukan itu siapa? Yang pertama kali ketemu? Jadi itu kan ada yang nelpon, nggak tahu siapa, ke bapak gitu bilang. Ada yang nelfon ya? Ada yang Iya, ada nelpon. nelpon. Ke bapak bilang bahwa Vita sekarang ada di IGD RSAS katanya. Oke. Pertamanya pun papa nggak percaya, takutnya kan ada nipu-nipu kayak Hoax gitu kan. gitu takutnya. Itu takutnya. Kayak penipu yang minta uang gitu. Iya, Kayak paham. gitu. Lanjut. Cuma setelah berulang kali mastiin yang nelpon itu langsung telepon saya, suruh datang ke RSAS juga ngejemput sana, lihat ke sana gitu. Pas saya lihat ke sana, ayah saya kebetulan baru bangun dari pingsan katanya. Ayah saya, bapak itu baru bangun dari pingsan, langsung meluk saya sampai nangis-nangis. Saya lihat ke dalam, udah sama ibu saya dibawa mau ke ruangan gitu. Oh, jadi kayaknya Bapak pingsan melihat kondisi saudaramu nih. Iya. Terus? Setelah saya lihat juga adik saya, dia terus berulang kali minta maaf gitu. Siapa minta maaf? Adik saya. Kenapa dia minta maaf? Karena dia kan awalnya pergi kan dari rumah itu memang ceritanya atas kemauan dia sendiri. Oh. Ceritanya itu. Ceritanya begitu. Begitu. Punten. Ini fotonya kan? Iya, itu iya ya. Iya itu. Setelah besoknya ya. Itu waktu pertama kali itu pakai hoodie. Ini hidungnya bengkok ya? Iya. Bengkok ke sini. Iya. Terus ini matanya ketutup. Kayak bengkak. Dua-duanya. Yang satu ini seperti kayak infeksi. Yang satu mengecil. Satu mengecil. Iya. Yang sebelah kanan hancur, yang sebelah kiri mengecil. Terus ini bibir. Maaf ya. Ini digunting ya bagian ininya ya? Menurut pengakuan korban digunting. Menurut pengakuan korbannya digunting. Terus ada kayak baret-baret Iya. Itu apa itu? Di apa? Disilet-siletin. Iya. Terus gigi ini kayak nggak rata. Habis semua. Ditonjok. Patah-patah. Iya. Rontok semua. Ditonjok, hantam pakai helm, pakai kursi. Ini lutut lukanya tuh dalam. Iya. Gitu dong. Dalam dibacok. Maaf ya. Mungkin kita sensor ya. Ini terlalu keji. Iya. Terus dia keluar air itu keluar air. Iya. Itu nanah kok. Hah? Itu nanah. Nanah. Saking lukanya tuh sudah lama mungkin ya. Jadi infeksi. Jadi infeksi. Gede banget Di kepalanya. kepala. Iya.
kepalanya gede banget, bengkak ke atas. Saya waktu pertama kali lihat foto ini kan dikirimin sama suami, nggak terlalu kayak biasa aja. Pas saya ke sana ternyata besar sekali. Jadi itu nanah itu yang Dalam di video ini cairan. keluar lewat mana? Kepala. Oh itu yang menetes-netes Iya. dari kepala, Iya. bukan dari mulut itu. Dari Saya pikir air liur. Enggak, bukan dari kepala itu. Oh itu nanah. nanah itu. Iya. Astagfirullah. Aduh. Yang lebih bikin sakit hati itu ketika orang tua saya membotakin rambutnya, kan harus botak katanya biar Iya. steril. Itu keluar ini ya, Aduh. ada belatungnya Di mana? di kepalanya. Di dalam. Iya, Jadi dia nempel di nempel di luar kayaknya. nempel di rambut gitu. Sudah kayak membusuk gitu. Iya, mungkin karena bau mungkin ya, jadi mengundang. Astaga, nak. Oke, kita coba urut kronologinya dulu. Kejadiannya 2 tahun lalu. Iya, Siapa yang mengetahui waktu dia pamit atau bagaimana pada saat terakhir kalian ketemu? terakhir ketemu itu, terakhir kumpul bareng itu Idul Lebaran. Fitri 2024. 2020. Oke, Iya. Lalu dia kan awalnya kerja di satu perusahaan yang ada di Rancaikek kan, di daerah kita kan, Iya. di situ. Dimutasi ke Mutasi ke Bandung, ke Pasteur Pasteur. awalnya itu. pekerjaannya ini apa pemerintah sama pemerintah Pabrik Bukan makanan. pabrik. Pabrik pabrik makanan. makanan. Iya. Diangkat. Lalu dimutasi ke Pasteur, ke office-nya, ke Oke. kantornya, dimutasi di situ. Awalnya masih biasa aja. Dia masih pulang hari Jumat pulang karena Sabtunya itu harus lembur kan di pabrik yang di Rancaikek kan, harus lembur Jumat, Sabtu, Minggu dia di rumah tiap minggu. Pulang lagi hari Senin ke Pasteur. Tiap minggu masih seperti itu. 3 bulan apa 4 bulan, 5 bulan ya setelah mutasi masih baik-baik saja, masih aman. Nah, entah kapan dia mengenal laki-laki ini, saya juga tidak tahu tepatnya. Tiba-tiba si korban mengupload foto laki-laki ini, si pelaku, Di sosial medianya, di WhatsApp waktu itu. di WhatsApp-nya Iya, dia, di WhatsApp-nya di profilnya korban. situ. Iya, di status Oh, di gitu ya. status Iya, ya, di status. Saya tanya kan, pacar tak? Saya bilang, karena sebelumnya itu memang sempat punya pacar. Udahan gak lama ya. Sama yang sebelumnya juga udahan gak lama. Terus ngupload lah foto ini. Saya pikir kan masih sama yang sebelumnya kan. Iya, bertanya lah. Pacar baru tak? Saya bilang gitu. Iya teh, pacar baru, dia bilang gitu. Doain ya. Oh iya, alhamdulillah. Saya mah yang terbaik aja buat kamu gitu, bilang gitu. Iya teh, makasih. Udah masih berjalan lancar. Terus ke rumah lah bawalah ke rumah, aku bilang gitu. Oh, Kenalin. jadi sempat dibawa ke rumah. Sempat. Bawalah ke rumah, kenalin sama kita. Aku bilang, ya teh nanti ya, masih sibuk. Ya nggak apa-apa, aku bilang. Suatu hari memang iya ya diajak ke rumah sebentar sekali, itu pun sebentar. Akhirnya dibawa nih ke rumah. Dibawa. Itu mau Pelaku dibawa. nonton konser, Katanya jadi mau mampir nonton dulu. konser, Mau nonton jadi konser. iya, jadi Mampir mampir dulu ke rumah. Nggak ketemu sama kita, nggak Ketemunya ketemu siapa? pas sama di rumah? mama, sama adek yang Sahrul itu, Iya. Sahrul Ulum itu. Ketemu Oh. sama mereka. Itu pun cuma selewat aja ya, selewat masuk aja ngobrol bentar, sebentar sekali langsung. Kalian nggak ketemu? Enggak, saya kan rumah di Cibaduyut, adik di Rancaikek. Oke. Udah pulang, minggunya kita ke rumah, mama cerita. Cerita. Teh kemarin katanya pacarnya Pita dibawa loh ke sini. Oke. Ya alhamdulillah berarti bener, aku bilang gitu berarti ya. benar gitu. Ya aku pikir dari situ itu pertemuan terakhir kita sama anak itu. Oke. Nah, berarti kan setelah dia ke rumah, dia balik ibaratnya dengan kesibukannya. Siapa yang kontek-kontekan? Ibu nggak kontekan, saudara nggak kontekan. Kontekan, bilang gini ya terakhir itu kayak, Ma, Mutasi. saya jadi dimutasi ke Majalengka. Majalengka, ke pabrik yang di Majalengka, katanya butuh perbantuan. Oh, dari pastor mau dimutasi lagi Iya, ke ke Majalengka. Majalengka, butuh perbantuan katanya selama 2 bulan ya. Waktu kurang itu lebih bilangnya 2 2 bulan. Oke. Wah, kalau orang tua ya oke-oke aja, karena kan memang bekerja jelas iya. lah gitu, Oke. bekerja. Ya oke, Pastor kan dia dimutasi nih Iya, dari Rancaikek ke ke Pastor. Pastor Majalengka. dia kabarin katanya gue mau mutasi nih ke Iya, Majalengka. dialihin lagi ke 2 Majalengka. bulanan lah. Iya, 2 sampai 3 bulan waktu itu. Oh iya Lanjut. oke, kata mama, nggak apa-apa. Oh, iya. Pulang dulu nggak tak? Enggak, katanya langsung. Oke. Nggak ketemu kan hari itu. Langsung. Bilang Pokoknya waktu- nggak ketemu lah. Nggak, Cuma dari situ via nggak. Ya, via WA chat. aja. Masih aman kok, masih aman. 2-3 bulan ya, 4 bulan
4 bulan terus mulai timbul Mulai jarang. kecurigaan. Ceritanya berarti kalau kita asumsikan dia sudah pindah ke Majalengka nih. Iya, kita sudah berpikir bahwa dia Tapi nggak ada kontak-kontak selama berapa bulan? ada sebulan nggak ada lagi, sebulan nggak ada. Oh, lagi. ada. Awalnya ada sebulan tapi sebulan sekali gitu. Kok aneh ya anak ini, aku bilang ke suami. Biasanya dia tuh nge-WA tiap hari gitu ya. Di sela-sela dia bekerja pun dia selalu WA nanyain ponakannya atau ada kan punya ponakan 2. Terus lagi ngapain Sasya atau lagi ngapain Abang, selalu nanya kayak gitu. Oke. Kok aneh ya, aku bilang ke suami. Kok anak ini nggak ada kabar udah sebulan gini. Iya mungkin sibuk, suami bilang gitu. Oke. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan kayak gitu terus. Aku bilang gini ke suami. Ya coba cari di kosannya yang di Pasteur. Aku udah nggak enak hati. Oh, kamu ada feeling? Iya, aku udah ada feeling dari apa awal. yang kamu rasa? Nggak enak. Soalnya waktu pertama kali dia ngenalin cowok itu ke saya lewat media sosial, lewat WhatsApp-nya itu, aku udah bilang, ini kayaknya cowok nggak bener deh ya. Aku bilang Dari gitu. apa? Dari wajah? Iya, dari wajah. Nggak tahu ya, bad feeling aja gitu sama cowok itu. Tapi takutnya kamu salah gitu ya, jadi nggak enak cerita. Nggak enak cerita. Gitu. Gitu. Aku bilang, lalu pas berapa 3 bulan ya? Aku suruh kamu cari 3-4 bulan tuh aku suruh cari ke Pasteurnya. Aku bilang, ya coba cari ke kosan yang di Pasteur. Jadi kamu gitu. muterin Pasteur nyari tuh? Enggak, emang sudah tahu kosannya. Oh, sudah tahu? Sudah tahu. Coba cari ke kosannya. Memang dia suka ke kosannya. Suka mampir gitu. Suka mampir, ya kan, ojek online. Suka mampir ke kosannya. Coba cari ke Pasteur, aku bilang. Bukan ke Majalengka kamu nyarinya? Awalnya ke Pasteur dulu. Coba cari ke Pasteur, ke kosannya. Barangkali dia masih di Pasteur, masih kerja yang di Pasteur, tapi nggak mau bilang ke kita karena takut diganggu. Aku bilang gitu ke suami. Oke, suami bilang. Jadi mampir ke sana? Iya, mampirlah ke Pasteur. Ternyata sudah nggak ada memang barang-barangnya. Oh, memang sudah nggak ada? Barang-barangnya ada, dia cuma dibawa baju doang. Jadi barang-barang yang lain masih ada di kosannya. Tapi orangnya menurut keterangan pihak kosan sudah tidak di situ? Ada, iya. Sudah 4 bulan ya? Keluar. Sudah keluar. Barang-barangnya ada, cuma baju aja ya? Baju semua baju nggak ada? Iya, semua baju dibawa. Oke. Aku mikir, ya berarti bener dong ke Majalengka. Berarti aman ya, berarti bener ke Majalengka. Aku bilang gitu ke suami. Nelpon lah suami, gini, tadi ke Pasteur nemuin penjaga. Oh iya, barang-barangnya kenapa nggak dibawa, kata suami saya. Oh iya, memang nggak dibawa karena katanya selama 3 bulan juga aku masih bayar kok, katanya masih bayar kosan. Oh, jadi dia masih bayar juga di sana? Alibinya. Alibinya, tapi kenyataannya tidak dibayar? Tidak. Oke. Kenapa curiga tuh, karena selama dia kerja di Majalengka itu tidak pernah sama sekali mengirim uang buat mama. Biasanya kan kebutuhan rumah, semuanya dia yang handle. Ya, pokoknya jadi aneh lah. Iya, jadi aneh. Nah, udah gitu masih ngeganjel nih. Kenapa ya, aku bilang, kok kayak gini? Aku bilang ke suami, coba deh temuin dulu ke tempat kerjanya, barangkali. Iya, cari ke perusahaannya. Iya, barangkali gitu. Memang betul, kita buat memastiin aja gitu kan. Bener enggak ini anak kerja di Majalengka? Pergilah suami ke yang di Pasteur itu, ke kantornya. Iya, nanyain ke satpam waktu itu. Pak, ada Bu Yupi, dia bilang, ada Bu Yupi gitu kan. Oh, sebentar ya, saya kurang kenal katanya. Nanti saya tanya dulu ke dalam. Kebetulan ada temen-temennya sekantornya lagi nongkrong di situ. Iya. Bilangnya gimana ya? Yang bilangnya saya nanyain, kenal sama Yupi? Oh iya kenal, saya Bu Yupi, tahu katanya gitu. Iya. Nah habis saya nanyain, Yupi masih kerja di dia? Oh nah, udah terus keluar cina. Udah keluar. Oke. Gitu. Udah keluar. Iya, udah keluar 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu dari semenjak ada kabar mutasi itu. Iya. Yang ngirimin surat lisennya pun bukan Yupi, tapi si ada laki-laki. Oh, tunggu, berarti keterangannya Yupi meminta resign. Iya, tapi yang nganterin surat lisennya si laki-laki itu, si pelaku. Oke, lanjut. Karena saya mau ke kerjaan itu, sempat bilang adik saya tuh motor juga dititipin di parkiran. Iya, kan nanyain motor kan, motor di mana tak? Motornya siapa? Motornya Pita, adik saya. Motor di mana? Sekalian lah mau saya ambil juga. Di parkiran kantornya. Kantornya. Ada di parkiran, tapi setelah ditanyain gini, ya udah ambil ya, lebar, katanya. Sayang banget kalau misalnya didiemin nanti rusak. Bilangnya gitu kakaknya. Nggak dijawab.
sama sekali nggak dijawab, nggak ada kabar dari situ. Oh, jadi pada saat kamu ke kantor itu, kamu sempet chat. Jadi Berapa berapa minggu yang lalu minggu loh. yang Oh, lalu. udah lama Udah gitu. lama juga, iya. Jadi kamu dapat informasi itu kalau motornya dia ada di kantor Iya, situ. karena kan bilang Jadi adik berarti saya masih ada balas-balasan walaupun Lama. aneh. aneh ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, habis itu Bu Yupi kan udah keluar katanya 4 apa 3 bulan yang lalu, katanya ngirimin surat resign-nya pun laki-laki Iya. karena sempat si pelaku itu ngamuk, Ngancam-ngancam. ngancam-ngancam ke HRD, ke manajernya. Kenapa mengamuk? Karena katanya kerjanya Yupi Lembur itu terlalu terus. diporsir katanya. Lembur terus. Ya. Lembur terus, jadi dianya nggak terima. Kayak Nggak ada waktu seperti buat main sama dia mungkin ya. Dia nggak terima, makanya minta resign atau Mungkin. gitu. Suruh resign adik saya udah keluar aja lah. Kayak kerjanya terlalu lembur terus gitu. gitu. Oh, dia ceritanya membela pacarnya nih. Iya Oke. gitu. Nah setelah itu udah keluar, nelfon kan ke saya, yang ternyata kita udah keluar katanya gini. Ini mah udah pasti dibawa kabur, aku bilang gitu ke feeling saya. Ya udah deh, ini mah dibawa kabur bener deh sama laki-laki itu, aku bilang gitu. Nah awalnya itu si laki-lakinya kan namanya itu Yuda, bukan Taufik. Sekarang kan yang beredar Taufik kan. Oke. Awalnya dia mengenalkan diri sebagai Yuda. Awalnya dia mengenalkan diri sebagai Yuda. Iya, Yuda. Nama aslinya siapa sih? Taufik Hidayat. Hah? Taufik Hidayat, ya. Taufik Hidayat ya. Hidayat. Tapi maksudnya itu di KTP? KTP. Iya. Oh, oke. Taufik Hidayat. Kan awalnya mengenalkan namanya Yuda. Aku share lah kan di Instagram aku. Udahlah viralin aja sekalian. Buat nyari. Iya, buat nyari. Viralin aja sekalian. Berarti udah lama dong usaha itu? Udah dari 5 bulan pertama dia menghilang. Kan banyak beredar juga kan, kenapa nggak nyari, kenapa nggak nyari. Cuma nggak seviral itu. Iya. Ini dijelasin ya, karena aku juga nyari gitu, maksudnya nyari narasinya tuh dibikin kayak seolah-olah adik saya dibawa kabur oleh si pelaku. Saya bilang gitu di caption, saya bilang telah hilang adik kami bernama itu dibawa kabur oleh seorang laki-laki. Ini fotonya dipampangin. Kamu taruh fotonya tuh? Iya, dipampangin, saya share lah di IG, di Facebook. Rame, akhirnya rame karena si laki-lakinya itu bilang kalau dia anggota salah satu ormas. Kebetulan suami ada kenalan di situ, di-share juga di grup ormas. Berarti itu. dapat info kalau si laki-laki itu adalah anggota ormas. Iya betul. Oh, terus kemudian Di-share sama laki-laki, sama suami saya di grup ormas itu. Ada akhirnya nelfon setelah beberapa bulan, ya 2 bulan apa sebulan lost contact, 2 bulan deh seperti. Oh berarti benar dia anggota dari ormas sepertinya itu. Nyampe ke telinganya si pelaku mungkin ya. Nelfon akhirnya pitanya. Pelakunya Pita. Oh pitanya nelfon. Iya, marah-marah. Oh pitanya marah-marah. Saya nggak mau, apa-apaan kalian kayak gini. Saya udah gede ya, saya nggak mau dicari gitu-gitu. Pokoknya hapus nggak postingannya gitu. Bilang gitu ke suami saya. Suami saya bilangnya nggak. Suami saya gitu. Kalau kamu mau postingannya dihapus, pulang. Gitu. Benar. Suami saya bilang benar gitu. itu. Awas ya kata kasar. Kalau jadi ribut besar sekali ributnya sama suami. Suami sampai kok kayak gini ya adik saya, kok sampai nggak bisa ngenalin gitu ya. Hapus pokoknya. Kita juga kan tahu. Lagian saya mah udah putus sama si Yuda itu udah lama katanya. Sekarang saya udah punya pacar yang baru katanya gitu. Dia intinya bilang jangan gitu. ganggu hidup saya. Iya. Saya nggak hilang. Iya, saya nggak hilang. Saya ada bekerja nyari uang. Dia bilang gitu. Nah, gitu, kata si kenapa bilangnya masih di Nabati? Kenapa bilangnya masih di di Majalengka? Saya tadi ke kantor kamu udah nggak ada, kamu udah resign 4 bulan yang lalu. Saya kerja di Jakarta, saya cuma nggak mau jadi bikin beban orang tua mikir-mikir yang enggak gitu. Pokoknya gitu, sudahlah kami juga takut kan, takutnya memang bukan sama si laki-laki ini. Takutnya kalian juga salah. Iya, takutnya bukan sama si laki-laki ini. Tapi dia ngomongnya pas ke ini apa meyakinkan, marahnya meyakinkan. Marah sekali. Hah? Meyakinkan. Kayak beneran marah gitu. Iya. Makanya kami udahlah ya hapus aja. Iya. Barangkali benar gitu barangkali kalian salah. Iya, aku bilang gitu, dihapus lah. Takutnya nuduh orang salah. Iya gitu, dihapus sama kita dihapus. Dari situ semua akses diblokir. Saya, suami saya, adiknya semua diblokir. Jadi narasinya kayak bener gitu ya, marah gitu. Ya, Oke. Bingung kan kita mau ngehubungin ke siapa. Udah didiemin aja, kita ngasih kepercayaan dulu aja. Udahlah biarin dulu, nanti juga kalau ada apa-apa pulang, aku bilang gitu kan. Iya, selama kan masih dengar suaranya nih ya, baik-baik marah aja gitu. Tapi dari situ juga udah mulai jarang ngabarin. Iya, di telepon nggak mau, maksudnya kita minta video call nggak mau. Udah mulai kayak gitu.
Udah mulai sama Tunggu, sekali. waktu teleponan nggak video call? Enggak, cuma video call. suara Suara doang. doang. Oke, lanjut. Udah lanjut. mulai nggak mau video call. Dari situ pengakuannya dari situ dia mulai disiksa. Dari yang Yang teleponan pertama itu. kali itu dipiralin dia mulai disiksa. Oh, dari pengakuannya sekarang. Iya. Dan pas kemarin. kemarin waktu ketemu juga sama saya di rumah sakit, Iya. maafnya waktu kemarin Pita marah-marah waktu share di media sosial, Iya. itu teh Pita seudah kejadian itu Pita langsung disiksa katanya. Terus kenapa waktu itu dia telepon marah-marah, disuruh Iya, dipanjang? diintimidasi. Diancam. Diancam gitu. oleh si pelaku. Oh, pelaku. Iya. Diintimidasi apa? Jadi itu? yang selama ini ngabarin itu pelaku ternyata, Oh, bukan adik pakai saya. HP Tapi dia. iya, tapi di WA aja. Seolah-olah. Iya, seolah-olah itu Jadi adik kami gitu. Jadi waktu pertama masih hubungan itu, waktu adik saya masih kerja di pasar itu, udah nguasain hartanya dari mulai motor, antar jemput, jadi nggak bisa kemana-mana adik saya. Jadi motornya diambil sama si Nah, pelaku itu. Oh, jadi dia sudah dari awal pacaran ini sudah ada Sudah dalam dikuasai. Iya. kuasa si laki-laki. Karena saya taunya kemarin pas setelah viral ada yang telepon dari teman kantornya Yupi, ternyata sebelum kejadian dia menghilang, benar-benar menghilang itu, Yupinya nangis-nangis dulu di kamar mandi. Ada pertengkaran. Enggak, katanya apa sih? Laki-lakinya gini tapi saya nggak bisa lepas karena Oh, iya. dia nggak nyaman, iya, tapi dia tuh juga nggak bisa pergi iya. dari itu karena kan laki-laki. hartanya Ancaman. semua di si laki-laki. Jadi sudah benar-benar sudah diambil sama laki-laki semua. Mungkin pikirnya Yupi bertahan deh sebentar lagi, mana tahu hartanya Paham. bisa balik lagi gitu. Kenapa bisa? Dia ada jelaskan nggak? Iya, Kak. Kenapa bisa uangnya, hartanya? Enggak ada. Nggak ada. menjelaskan. Oke. Kapan akhirnya kalian bisa ketemu dengan dia di rumah sakit itu? Timelinenya kan berarti dari situ nggak ada kabar nih ya? Ada kabar dari 5 bulan itu, setelah dicari nggak ada kabar. Sampai 2 tahun nih? Enggak. Cari lagi sama saya, dipiralin lagi sama saya karena nggak ada pulang sama sekali. Dia bilangnya mau pulang, nanti mau pulang Lebaran haji waktu itu mau pulang. Nggak ada pulang. Janjiin lagi tahun baru. Lama nggak ada lagi pulang, dia tahun baru dipiralin lagi sama saya. Dari situ marah lagi. Oh, jadi beberapa kali fase tuh. Iya. Viralin marah. Iya, marahnya itu luar biasa sekali. Kalian nggak coba lapor polisi saat itu? Nah, saya udah bilang gini, pulang ya, Tak. Kalau nggak pulang, saya lapor polisi. Saya bilang gitu. Udah ada Ancaman, intimidasi iya, ya? ke Pita. Bilangnya gini, coba aja kalau kalian berani lapor polisi, saya nggak akan pulang selamanya. Oh, malah dikancam balik. Takutnya kan saya jadi takut kan. Jadi takut salah lagi. Iya, jadi takut. Ini ngejawab semua ininya netizen Iya, juga. iya. Karena banyak banget kan yang nanya, kenapa kok nggak dicari? Dicari kok. Mana mungkin nggak dicari? Anaknya ayam hilang aja saya cari. Apalagi ini anak manusia kan. Tapi jadinya akhirnya tarik-tarikan. Iya, Karena gitu. satu sisi kalian takutnya kalian salah. Iya. Karena ada kondisi dia juga ngelawan nih. Iya. Oke. Akhirnya begitu terus selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Terakhir itu ada ngabarin 2025 bulan November atau enggak bulan apa gitu ya. November, Desember. Apa September Sebelum- gitu. Pokoknya September. sebelum tahun baru dia bilang, Mau pulang. enggak gini awalnya. Kalau saya pulang masih dianggap anak enggak ya? Katanya gitu. Kenapa dia bisa tahu? Terus? Oh tentu, kata suami saya tentu. Mana mungkin enggak, dia bilang gitu. Apa karena kondisinya ya? Kayaknya sih. Maka dia ngomong Pita gitu. dia ada bilang, Pita nggak kayak dulu, katanya gitu. Oh, dia udah ngomong begitu. Tapi kalian belum ada kecurigaan? Nggak ada. Nggak apa-apa, kata siapa, apa kami terima, apapun kondisinya Pita kami terima, dia bilang gitu. Akhirnya, ya sudah ada ya, nanti Jemput. tolong jemput Pita di Permata Hijau, dia bilang gitu. Permata Hijau mana? Nih? Di dekat rumah saya, Di daerah Ranca Ekek. Rancaike. Oh iya, kabarin aja kalau mau pulang, dia bilang gitu. Suami saya bilang kayak gitu. Tapi Ternyata tunggu juga nggak ada. nggak nongol. Nggak ada sampai kemarin. Lebaran. Itu sorry, tanggal berapa itu kejadian yang terakhir tadi itu? Masih November kayaknya. November 25. 2000. Oh, baru kemarin. Iya. Gitu. Oh, kayaknya udah babak belur ya. Ya udah. Iya. Video call yuk, aku bilang gitu. Enggak mau, dia nggak mau. Aduh, Pokoknya tungguin aja katanya itu di Permata hancur Hijau. fisik, hancur mental, hancur Iya. semua ya. Terus berlalu waktu, Akhirnya sampai ditemuin ya. Kita juga kayak yang kesel gitu ya, kayak ya udahlah, aku sampai ke hopeless, udahlah, gak usah dicari aja. Mungkin karena memang dia nggak mau ada keterikatan sama keluarga kita lagi, saya bilang gitu. jadinya kamu berburuk sangka Iya, udah sampai di titik karena itu. nggak apa ya,
sakit hati lihat suami saya digituin terus kan. Paham. Ini kan jadi berburuk sangka satu Iya. sama lain. Suami saya kan yang ngebiayain dia segalanya, sekolah apa segala macam, tapi kayak oh kok gini gitu balasannya. Iya, saya ngerti. Jadi saya udah nggak usah dicari, aku bilang. Saya sempat ngomong kayak gini ke Pita. Udah ya Tah, aku bilang gitu. Sekarang terserah Pita maunya apa. Silahkan cik saya teh apa dengan hidup Pita ngambil keputusan apapun terserah Pita. Tapi jangan nyalahin kita. Jangan ngomong keluarga nggak nyari. Gitu. Iya. Saya sudah berusaha nyari supaya Pita pulang ke rumah dan ngumpul sama kita lagi. Tapi diterimanya sama Pita salah. Ya udah sekarang mah teteh nyerah bilang gitu. Itu masih 2025 kalau nggak salah. Saya bilang Oke. kayak gitu. Dan kamu nggak tahu itu kondisi dia. Saya nggak tahu. Iya kan? Iya. Ini nih, ya. Akhirnya dapatlah telepon nih Iya. dari seseorang ke ayah Iya, Ke ayah Kak. betul. yang tadi di awal cerita. Iya. Ini nih, pergi ke rumah sakit si ayah. RSH apa? RSAS. Hasan Sadikin. Iya. Pingsan. Pas Siapa yang abis itu duluan ngelihat? ayah dulu. Ya, ayah kan Kebetulan- pingsan nih. Iya. Setelah Suami. itu Kamu. saya langsung Kamu lihat nih kan? iya, saya langsung Pasti cari nggak ke kenal dalam. kan? Iya. Iya, jadi Justru saya pun itu. masih Masa bertanya-tanya. sih gitu? Ini Iya, Pita. beneran, Iya. Gitu. Iya kan? Heeh. Ngomong Dalam nggak? Dia hati. bisa ngomong nggak? Bisik-bisik. Ngomongnya minta maaf terus. Oh, Nggak yang ngomong tadi. apa. Minta maaf terus yang pertama itu. Dikirimin fotonya sama suami kan ke saya nggak ikut Oh, kan. belum datang. Enggak, saya nggak ikut karena ada anak kan 2 di rumah. Iya. Yang ini Pita katanya gitu. Pita, kok kayak gini? Iya, Dia bilang gitu. iya. Iya ini Pita, dia bilang gitu. Pas diliatin kan ada tato kan, ditato, dipaksa ditato. Dipaksa tato. Dipaksa Jadi ditato yang sama pertama laki-laki. kali yang tadi pas cerita kita masih diaku nggak ya sama Iya. orang tua. Karena kita udah Karena kecewa udah dia berubah. ditato. Sebenarnya ya nggak masalah sih. Tunggu. Jadi Pita ini kan nggak punya tato. Enggak. Tiba-tiba ada tato. Tatonya- Dikirimin ke saya. Saya Tatonya udah apa ditato tulisannya? kan. Yupita Love Taufik. Yupita Love Taufik. Love. Oh, Yupita Love Taufik. Iya. Yang tato siapa? Yupita Cuma katanya dipaksa. Dipaksa. oleh si pelaku. Oke. Nah, si Pitanya itu ngerasa kalau dia tuh masih diterima nggak kalau punya tato Nah, gitu. iya. Mungkin Bukan sih. karena fisiknya. Ya mungkin itu juga. Oke. Mungkin itu juga. Oke. Karena ya sempat rame kan sama bapak juga sempat rame sebelum ketahuan seperti ini kan sempat rame ya, bapak marah jelas ya. Iya. Karena kok bisa anak perempuan keluar dari rumah nggak ingat pulang gitu kan. Iya. Semua Iya. berburuk sangka jadinya gitu. Tapi kan Iya. nggak tahu kondisinya. Iya. Dia justru tuh itu. sebenarnya sedang mengalami apa itu nggak tahu Iya. gitu loh. Udah nih, pas kamu lihat, bagaimana kamu akhirnya bisa mengidentifikasi kalau saya lihat dari foto kan udah nggak bisa Iya, itu diidentifikasi. Sebenarnya itu saya nggak lihat di tatonya dulu ya sebelum saya kenalin. Cuma saya lihat paling inget itu ya dia kalau garuk-garuk itu gini gitu. Nah paling inget Gini. ya kebiasaan Oh, dia baru- dulu tuh kalau Oke, gestur ya. Gesturnya ya mau kayak gesturnya gini. kayak gitu. Terus? Ya, Oh biasa iya dia. kebanyakan orang kayak gini atau gini, adik saya tuh kayak gini, setiap Oke. apa-apa gitu, kayak gini. Oke. Nah, dari situ oh, Ah, iya ini Ini Iya. kayaknya, gitu. iya. Suara masih Suara. sama. udah beda. udah beda. Hah? Udah jadi beda suaranya juga. udah Dari beda. tutur bicara yang dulu tuh biasanya ngomong bahasa Indonesia sama saya, Heeh. kemarin itu ngomong bahasa Sunda. Iya. Sunda Sudah lemes. lemes sekali. Yang Dia nggak nggak pernah biasanya nggak pernah ngomong Nggak bahasa pernah. Sunda. Dia ngomong Tapi dia bahasa bisa Sunda. bahasa Sunda. Bisa bahasa Bisa, Sunda, tapi nggak cuman pernah dipakai. nggak pernah dipakai gitu. Kalau warna suaranya sama masih. Udah beda. Oh, udah Udah beda. beda. Karena kan juga mungkin efek dari ini ya kan. Oh, ini. Iya. Di sini hancur kan? Iya. Di sini digunting, giginya berantakan di sini. So, gue nggak berani kasih lihat foto ya guys, maaf banget ya. Oke. Setelah itu dokter periksa kan. Nah, berarti orang yang nelpon itu, Nah, ternyata itu pelaku setelah diidentifikasi sama polisi. oh berarti satpam di sana sempat melihat pelaku itu datang dong mengantar. Iya, Nah, jadi jadi yang yang nganter itu penjaga kos dulu. Nah, si pelaku itu dari belakang ngebuntutin nyusul, dari ngebuntutin. belakang. Jadi korban sama penjaga kos itu dipakai mobil Grab, dianterin ke rumah sakit yang sebelumnya itu ke Ujung Berung dulu. Ujung Berung nggak sanggup, langsung dirujuk ke RSAS. Sama
Ya itu jadi Bilangnya apa dua orang ini? Penjaga kos jadi sama si pelaku si ini penjaga bilangnya kos apa? ini diancam sama pelaku suruh ngaku sebagai paman atau kerabat saudara terdekatnya gitu. Cuma kan dari pihak rumah sakit juga pengen kejelasan yang pasti Iya gitu ya. dong. Makanya dari situ pun kepaksa penjaga kos ngomong jujur, itu ada suaminya di belakang, tapi malah ngebalik ngancam si penjaga kos juga, ngancam. Karena kan awalnya itu pas Pita ditanyain, ini kenapa, lukanya kenapa kok bisa seperti ini sama dokter, bilangnya jatuh. Pitanya. Iya, dari kamar mandi. Pitanya masih Iya, ngomong. masih takut dia karena dia tahu dia dianterin sama pelaku. Oke. Jatuh dari kamar mandi, dokter mulai curiga. Gak mungkin, kata dokternya, gak mungkin bisa seperti ini. Ini bukan luka yang jatuh dari kamar mandi. Dokternya jadinya tambah penasaran kan? Penasaran. Coba ke penjaga kosnya bilang, coba bisa dihubungkan ke keluarga nggak? Gitu. Nggak tahu, saya cuma penjaga kosan, kata penjaga kosnya. Itu ada suaminya katanya di luar. Dipanggil lah suaminya. Berarti ada di CCTV tuh? Ada. Oke. Dipanggil suaminya. Pas ke dalam tuh sempat melotot gitu ke si penjaga kos. Mungkin kenapa dikasih tahu mungkin gitu. Datang, telepon lah. Dari situ mungkin nelpon kami. Setelah itu dia pergi. Iya. Kenapa dikasih pergi sama pihak rumah sakit? Ada informasi nggak? Nggak ada ya. Nggak bisa ditahan juga kan ya. Iya. Jadi abis itu Pitanya dirawat, merekanya tinggalin aja. Iya, merekanya menghilang. Iya. Penjaga kos masih di rumah sakit. Oh, masih ada. Ada. Si pelaku pikir penjaga kos pulang, dia mau nyusul si penjaga kos, mau diancam. Jadi pas dia pas bapak datang itu penjaga kos masih ada. Masih ada, tapi di mana gitu? Mungkin kan luas kan, jadi nggak ketemu. Jadi sempat ketemu nih sama penjaga kos nih. Nggak ketemu. Oh, nggak ketemu juga. Enggak, kalau sama kita maksudnya. Enggak, sama kita. Jadi kalian nggak sempat tanya jawab nih. Nggak ada. Sampai sekarang penjaga kos ini udah ketemu nih. Setelah dilaporkan. Sudah dipanggil polisi. Sudah. Keterangannya sama. Sama, seperti itu. Oke, berarti dia diancam. Jadi selama ini Pita ada di kosannya orang itu? Enggak, setiap 3 bulan sekali itu pindah kosan. Cuman terakhir itu di kosan dia. Yang terakhir itu. 4 bulan. Di daerah mana? Cinunu. Cinunu mana? Cinunu itu Cibiru ya? Apa? Cibiru. Masih daerah Bandung. Dekat, sebenarnya dekat dari rumah kami. Oh, jadi keterangan yang didapat setiap 3 bulan pindah-pindah kosan? Iya, dari korban. Jadi kosan terakhir di kosan Bapak itu? Nah, Bapak itu dia menjawab nggak? Kalau misalnya ini perempuan kondisinya kayak begini, dia nggak curiga? Jadi sebelumnya tuh mereka itu datang malam-malam. Menurut keterangan si Bapak kos ini. Malam-malam, pas saya izin mau kos, ini istri saya lagi sakit. Itu pun kondisi adik saya udah dibopong, udah pakai jaket, ditutupin pakai kerudung, pakai masker. Jadi nggak terlalu kelihatan jelas. Iya, cuma kan ditutup ya. Dan malam juga kan nggak kelihatan ya. Ya udah masuk, tapi kan dari pihak kos minta surat nikahnya. Oh yaudah nanti nyusul, kebetulan ya kan ketinggalan katanya di rumah gitu. Ya udahlah masuk, sampai berapa hari ditanyain ya nanti surat nikahnya itu. Sampai mungkin lupa juga, nggak sering ya, nanyain, cuman nggak digubris terus sama pelaku. Dan dari keterangan penghuni kos itu juga, kalau malam itu suka terdengar suara dug itu ke tembok. Kayak orang lagi renovasi. Iya, tapi nggak pernah minta tolong. Nggak ada suara nangis. Dug ke tembok. Iya, kayaknya dijerut-jerutin kepala. Oh, itu. Dan setelah saya tanyain juga, itu di non kenungkul, diapain aja? Dipukul. Kalau dipukul tuh saya nggak boleh teriak. Kalau teriak aja makin disiksa. Makin keras. Oh, jadi nyambung tuh duk-duk itu suara si Yupi dijedotin, tapi dia diem. Nah, sampai akhirnya cuman kalau dipukul, gitu doang juga. Sama disiksa juga makin parah, sampai akhirnya nggak ngeluarin suara karena makin karena udah sering juga. Karena udah sering dan takut juga, takut makin terus disiksa gitu. Jadi setiap dipukul itu dia nggak ngeluarin suara gitu. Nggak boleh sama sekali. Katanya kalau ada yang batuk juga di wilayah tempat kosannya, ada yang batuk saja dimarahin sama pelaku gitu. Sempat pernah marah-marah, ngacung-ngacungin golok di kosannya. Kepada makanya semua penghuni kosan, makanya mungkin takut juga yang mau ikut campur gitu. Jadi ya sudahlah, biarin aja. Berarti sudah ada yang curiga. Kecurigaan sepertinya sudah.
Cuman nggak berani buat speak up speak gitu. up, gitu. Ada pertanyaan, apakah korban mengalami kekerasan seksual atau tidak? Jelas. Udah jelas. Sudah pasti itu mah. Tidak mungkin tidak. Saya nggak berani menanyakan sih. Cuman kemarin kebetulan ada yang bertanya. Iya. Kalau dia nggak mau, disiksa. Oh, keterangan dari korban. Iya. Semalam. Baru semalam. Saya nggak berani cerita ya. Nggak berani nanya kan. Takut gitu. Takut Ya nggak membuka. enak lah. Iya. Takut Paham membuka saya. ini. Ternyata Tapi- kemarin kebetulan ada yang nanya pas di sebelah saya. Iya, Ada nggak kekerasan seksual? iya. Ada. Dia bilang. Nah, iya. Kalau saya nggak mau disiksa katanya gitu. Berarti hancur lebur dia. Iya. Udah. Kamu yang tadinya berpikir baik, akhirnya berburuk sangka dengan semua proses 2 tahun. Kalian mencari dan berusaha sampai akhirnya ini anak kenapa sih emang udah nggak peduli sama kita, keluarga apa gimana. Terus ngeliat nih kondisi saudara keluarga kalian begitu ya, maaf ya, ya sebagai manusia, Iya. sebagai keluarga. Terus udah di sini hancur, Iya. di sini hancur. Maaf ya, itu nggak berbentuk loh. Iya. Terus kekerasan seksual, mentalnya. Iya. Terus saya dengar juga di rumah sakit katanya per hari ini atau besok udah harus keluar karena tidak ada biaya ya. Iya, kayak gitu. Tadi gimana? baru dapat kabar tadi pas jalan ke sini sih katanya kita disuruh pulang dulu. Kemarin tuh ada tagihannya dari rumah sakit. tagihan. Ternyata belum ada yang masuk katanya gitu. Apanya nih maksudnya? Biayanya belum ada yang masuk. Kami pikir kan awalnya itu saya udah tahu kan gak bisa di cover sama BPJS, saya udah tahu kan. Terus gak bisa pakai SKTM juga karena itu kan rumah sakit apa besar ya gitu. Kalau SKTM paling bisanya nge-cover Di rumah sakit kabupaten. di daerah aja Itu gitu. biayanya besar banget. Iya. Per kemarin tuh sudah mencapai 40 juta. Iya. Saya sebenarnya pengen bantu untuk buka donasi, tapi saya udah trauma. Tapi mungkin teman-teman di rumah bisa lah bantu. Saya juga nanti ada kasih bantuan, tapi saya pikir akan lebih besar lagi artinya kalau kolektif. Karena kalau lihat dari kondisinya biayanya besar sekali. Iya. Itu karena panjang pengobatan juga. Pengobatannya panjang juga kan. Iya, dan ini permanen. Permanen ini yang saya ngerasa solusinya nggak ada. Iya. Ini pelaku jingannya luar biasa. Terus kalian udah sempet komunikasi akhirnya sama Yupi sekarang di rumah Alhamdulillah sakit. sudah. Ada nggak keterangan-keterangan yang dia ingin sampaikan? Soalnya kemarin saya ada minta tim ke sana Iya. kan. Saya minta tolong ditanyakan beberapa keterangan ini. Kita rekam suara aja supaya kita nggak perlu hadirkan fisiknya kan. Gitu. Kalau ke kalian ada nggak? Kalau saya sih jujur nggak sampai hati mau nanya. Takut. Sama sih memang nggak sampai hati. Cuma keterangan ini kan diperlukan ya. Katanya saya dengar terakhir itu disiksa aja gitu, dipukul kalau dia salah sedikit disiksa gitu. Saya dengarnya itu aja. Setelah harta dia habis, disiksa, mulailah penyiksaan itu mulai. Terus nggak ada keterangan bagaimana dia tidak berusaha untuk melarikan diri atau gimana? Iya, itu adalah apa kondisi dia sekarang yang hancur seperti itu adalah bukti bahwa dia selalu berusaha melarikan diri. Oh, tapi tidak berhasil. Iya. Apa alasan kenapa nggak berhasil? Ada nggak jawabannya? Susah mungkin entah karena aksesnya mungkin ya dia kan penglihatannya. Jadi dari awal itu yang dihancurin awalnya itu penglihatan. Oh, ini matanya. Iya. Diapain matanya? Ditonjok Tonjok terus. sampai infeksi. Iya, pakai besi, pakai tongkat besi itu pernah Kadang katanya. juga pakai tongkat besi. Pakai helm, pakai pakai meja, helm, ya apa pakai- aja yang bisa Pokoknya dia apa aja. pukulin ke Arah mata. mata. Intinya dia pengen bikin tidak bisa melihat. Iya, Kemarin dokter periksa matanya masih bisa melihat nggak? nggak bisa. Sedikit Nggak bisa. kemungkinan. Sedikit untuk banget Kecil. kemungkinan. Yang bagian Kecil. mana yang masih bisa? Sebelah kiri, yang kanan memang Kiri sudah. sini. Iya, Yang infeksi yang infeksi berat itu yang kanan itu Oh, sudah itu yang bisa kanan. tidak tertolong, sudah itu udah tidak nggak ketolong. Ya, Yang kiri yang sebelah kiri katanya mau diusahakan ya, masih tapi ada. kecil kemungkinannya. Oke. Kecil kemungkinan. Itu yang mata ya. Iya. Yang hidung bengkok karena ditonjok juga tuh.
dipukul pakai besi kan. Besi pakai Pentungan apa sih? Kayak besi gitulah, tongkat besi gitu. sama ujung golok juga. Sama ujung katanya. golok katanya gitu. Bibir? Iya sama. Dia apa? Ini kan gitu, jadi Ini kan kesini. coak ini. Katanya mah digunting. Kayak digunting. Iya katanya. Itu digunting. Iya katanya mah digunting. Dia diiris mungkin diiris dipakai. Ya nggak tahu diiris nggak tahu. Saya kurang paham. Saya juga dengar keterangannya bukan dari korbannya, dari orang tua. Ini Kayak gini. dibacok Iya. dengan binatang udah. Banyak kok ini juga. Iya, banyak. iya, paham. Dia lukanya pun ada bekas nutan rokok juga. Itu di tangannya banyak. Iya. Kaki. tangan Kalau itu mah dengan kondisi yang kita lihat di foto mah udah nggak keanggap itu. Iya, yang karena kita ada lihat- banyak, ada yang Yang lebih. kita lihat iya. yang lebih Iya, itu betul, lagi. Di betul. sini ada guratan-guratan banyak banget ini. Aduh Tuhan, saya nggak bisa kasih lihat sih. Coba bisa ini nggak ngomong sama ibunya ke sono? Di video call. Ya video call aja. Boleh. boleh. Pakai HP siapa? Yang saya aja. Mau menyampaikan inilah belasungkawa gitu. Sama mungkin di ending kita akan putarkan suara dari Yupi supaya penonton bisa ngedengar. Ada beberapa pertanyaan yang memang kita waktu tim saya ke rumah sakit itu berikan supaya kita bisa tahu informasinya lebih akurat untuk membantu Yupi dan keluarga yang menemukan keadilan. Kita juga akan tampilkan foto dari yang diduga pelaku yang bernama Taufik Hidayat. Iya, masih buron. Masih Sampai hari buron. ini. Keluarganya belum Nggak ada. ketemu. Ada bapaknya sudah ke sana, katanya memang tidak pernah pulang juga sama. Oh, jadi bapaknya Taufik ini udah ketemu orangnya, dia datang dan bilang anaknya nggak pernah pulang Iya, juga. sudah nggak pernah. Halo Pak. Waduh. Pak. Sandi rek. Video call apanya? Sandi rek video call. Rek video call. Apa? Direkam layar? Apa itu? Direkam layar. Bisa rekam layar? Sudah, sudah. Assalamualaikum. Ibu, saya yang kemarin. Mas Denny. Makasih ya bantuannya, makasih. Enggak seberapa, Bu. Ada nggak yang pengen disampaikan mungkin buat masyarakat dengan kondisi anak Ibu sekarang, Ibu ngelihatnya seperti apa? Ya alhamdulillah ya pada support ya Kak. Pada respon semuanya, pada pengen bantu. Ibu ngelihat kondisi anak Ibu ngerasa apa sekarang? Alhamdulillah lega. Sekarang mah Kak lega. Kemarin kayak ada yang ngeganjel, kayak kurang kebahagiaan tuh. Lagi kalau nggak lagi kumpul kayak ada yang kurang. Kapan ya dari mana gitu. Tapi ya perasaan ibu mah, saya emang nggak pernah ngebayangin anak saya lagi seneng. Tapi saya emang ngebayangin anak lagi sengsara gitu. Lagi butuh pertolongan gitu ya. Saya emang pikirnya ke situ gitu. Pikirnya nggak pikir lagi anak saya lagi seneng gitu ya Kak ya. Baik, memang banyak yang geram dengan kasus ini, tapi yang paling utama adalah sekarang bagaimana Yupi bisa punya keinginan untuk bertahan hidup dan melanjutkan hidup, itu yang paling utama. Ya dikuatkan alhamdulillah dari tahun 24 ya sampai sekarang gitu masih diberikan kekuatan gitu. Kalau saya ngajak Yupi komunikasi, dia bisa komunikasi ini, Bu? Komunikasi bisa sih komunikasi. Saya pengen coba komunikasi, nanti wajahnya saya blur aja. Ya blur. Iya. Halo Yupi. Halo, Om Deddy, terima kasih sudah mengawari Om. Iya, bagaimana kondisi kamu yang kamu rasa sekarang, separah apa? Alhamdulillah sekarang sudah menjadi lebih baik lagi semenjak ketemu sama orang tua, semenjak dirawat dari rumah sakit juga. Oke, Yupi ngerasa sedih atau sekarang ngerasa lebih tenang? Sekarang merasa lebih senang karena sudah ketemu sama orang tua. Lebih tenang. Siapa yang Yupi paling akhirnya rindukan Yupi bisa ketemu sekarang? Mama sama Haha. Oke. Terus Yupi tahu nggak kondisi Yupi sekarang? Sekarang
kondisinya kakinya bekas diodong, terus matanya nggak bisa lihat, terus giginya sobek. Sekarang kondisi aku udah keluar. Kamu nggak bisa bayangin berarti ya? Iya. Oke. Yupi kepengennya sekarang apa? Ada yang pengen kamu sampaikan nggak mumpung ada kesempatan? Lihat lagi matanya, oh. Pengen ngelihat lagi matanya, oke? Ya, Terus? ini mah bisa kerja. Ya kalau nggak bisa kerja ya saya bisa jualan di rumah gitu kan. Oke, Bisa bantu orang tua. oke. Berarti Yupi kepengen itu ya. Terus Yupi mau gimana ini orang yang pelaku ini? Namanya beneran Taufik Hidayat, Yupi. Iya, saya pengen dia ketangkap. Biar dia bisa ngerasain apa yang saya rasain. Seberapa dendam kamu terhadap perbuatan dia? Dia ngapain aja ke kamu? Sangat rendah sekali karena dari sebelum awal ketemu dia baik-baik aja, cuman setelah kurang lebih 1 minggu atau 1 bulan mata saya jadi buta. Oh, jadi setelah kamu kenal dia, itu dia mulai ngehancurin mata kamu ya? Nah, pas sama dihancurin mata saya dulu, Om. Iya. Baiklah kalau begitu. Cukup ya, nanti kita sampaikan ke masyarakat ya. Iya, makasih ya, Om. Iya, Yupi semangat ya, pelan-pelan. Walaupun ini pasti berat banget, tapi banyak yang sayang sama Yupi. Amin, terima kasih ya, Om. Terima kasih ya. Ya sudah kalau begitu, saya izin ya, pamit. Terima kasih. Terima kasih. Iya, makasih. Astagfirullahaladzim. Ngelihat mukanya gue gak kuat ya. Aduh. Berarti sudah ada lawyer kan ya? Sudah. Yang kemudian nanti akan membantu. Iya. Kita dari masyarakat juga akan bantu menyebarkan foto yang diduga pelaku. Nanti kita akan putarkan rekaman suara Yupi setelah ini yang kita udah ambil kemarin di rumah sakit waktu salah satu timku berkunjung. Ada lagi yang pengen disampaikan? Buat Yupi, buat siapa? Sudah sih kalau buat Yupi ya semangat. Kalau dari kita mah. Kayaknya kata semangat nggak cukup ya. Kayak ngomong semangat aja kita udah lemes ya. Kayak bingung apa yang harus dikatain gitu. Iya, saya juga ngerasa gitu kayak Bener-bener hancur itu saya gitu. Saya selaku kakaknya yang ngebanggain dia gitu kan, yang ikut serta dalam biaya pendidikannya gitu kan. Sampai akhirnya dia mulai mengejar cita-citanya gitu. Sampai sekarang ketemuin dia hancur gini gitu. Saya berharap banget gitu. Pelaku bisa ketemu sama saya di jalan. Saya bisa ajak berantem atau apa gimana gitu. Saya pengen dia ngerasain apa yang adik saya rasain sekarang. Gak apa-apa mau dihukum sama polisi sebentar juga, yang penting biasa sama saya dulu selama 3 tahun. Selama 2 tahun itu. Selama adik saya dihancurin sama dia selama itu. Saya pengen sekap dia dulu. walaupun resikonya masa depanmu juga akhirnya rusak, tapi paling enggak rasa sakitnya itu bisa kebayar ya. Mungkin. Jadi kayak begitu ya. Iya. Saya tadi tuh pas telepon saya pengen ngomong semangat aja nggak sampai hati loh. Keluh lidah gue tuh kayak gue tuh malu sama diri gue sendiri mau ngomong itu malu kayak. Jadi kayak diri gue ngomong, lu gila lu Den, kondisi kayak begini masih lu bilang semangat. Lu nggak tahu rasanya posisinya dia gitu loh. Kayak udah nggak sampai hati mau ngomong semangat aja udah nggak sampai hati gitu. Paham ya maksudnya? Ya, paham. Karena pas pertama ketemu juga ada rasa senang bisa ketemu lagi gitu. Tapi dalam keadaan Campur kayak aduk gini ya. gitu. Pengen ketemu tapi tidak dalam kondisi seperti ini. Iya gitu. Saya jujur, saya bukan keluarga aja, saya ngerasain Sakit pahit hati, yang luar iya. biasa dari apa yang saya dengar, saya lihat. Jadi kayak saya juga
apa ya, nyesel gitu, maaf karena nggak berusaha nyari sekuat itu gitu. Saya juga Jangan nggak kan kamu, tahu. saya aja tuh ngerasa bersalah, ngerti ya? Iya, saya mengerti. Saya aja merasa bersalah, saya bukan keluarga, Padahal saya merasa bersalah. waktu dia kirim PN itu kayak tertekan. Ada dari suaranya gitu, dia sambil nangis, mungkin tanda gitu, tapi kitanya nggak ngeh gitu. Terus bilang, kalau kamu sampai lapor polisi saya nggak akan pulang selamanya, dia bilang gitu kan. Sebenarnya itu tanda ya. Tanda mungkin kayak ya kalau kita lapor polisi ya dia mati mungkin gitu kasarnya gitu mungkin kan. Kalau dicocok logis sekarang, oh ternyata gini, kenapa nggak ngeh dari dulu gitu. Sampai ada satu quotes ya, semua ada hikmatnya. Nanti aja gue tuh nggak sampai tega ngomong itu. Kalau lihat kondisi korban ya, maaf ya. Dan yang satu hal yang bikin gue di sininya, gitu. Pas gue tadi ngobrol tuh, kemarin kan saya udah ngobrol sama korban sebenarnya. Kayak dia semangat gitu loh. Iya, alhamdulillahnya seperti Iya, dia itu. semangat gitu. Itu yang Dia bikin masih bisa menceritakan rentetan kejadiannya gitu secara gamblang gitu. Kalau saya sih belum tentu. saya jadi mikir kayak ngelihat orang di luar sana yang hidupnya baru, maaf ya, bukan menyepelekan ya, baru begini dikit kayak hidupnya udah hancur. Saya lihat kondisi dia, itu udah bukan hancur lagi. Tapi dia masih semangat. Itu yang bikin, ya semoga Pak Irjen Polisi Dokter ya, Dr. Pipit Rismanto, Kapolda Jabar bisa memberikan atensi. Karena ini ada di wilayah beliau, saya yakin beliau pasti punya hati nurani, nggak mungkin nggak, untuk memberikan atensi terhadap kasus ini. Dan tidak sulit pasti untuk menemukan pelaku. Karena dengan begini kita bisa melihat bahwa kita masyarakat Indonesia itu punya empati yang tinggi terhadap satu sama lain. Dan semoga kepolisian pun ikut merasakan empati itu. Makasih banyak. Waktu 2 tahun, 3 tahun itu kamu nggak boleh keluar dari kosan? Nggak bisa karena udah nggak bisa lihat. Jadi kalau misalkan disiksa nih ya, terus saya teh mengeluarkan suara kayak gitu, rasanya dia teh disiksa lagi. Jadi saya tuh kayak gak kemana-mana. Dia kan kerjanya sebagai debt collector. Jadi kalau misalkan dia pergi lagi ke konsumen, saya suka tidur. Kalau misalkan ikut, paling saya disuruh pakai masker. Aku sering dihukum sih. Pertama mata dulu yang dihukum, terus ini telinga, ya, terus kaki juga sama bedok, ya, terus dipaksa untuk pakai tato sama dia. Terus kalau makan sehari cuma 1 kali. Ya itu juga ya, kalau makan aku suka makan sendiri. Terus sisanya bisa dibilang jarang mandi. Karena aku nggak bisa lihat ya. Jadi mau mandi gimana gitu kan. Paling kalau sehari-hari kayak WAW gitu pakai pampers, dia yang suka beliin gitu kan. Tapi mungkin apa sih yang kamu bisa pada akhirnya bisa bertahan sampai sekarang, terus ketemu keluarga, Jadi kalau aku tuh kayak banyak cairan gitu. Terus aku tuh diantar ke sini sama yang punya kosan. Nah jadi ya dia tuh bisa motor lah. Jadi aku tuh sama yang punya kosan pakai mobil ke sini. Nah setelah 2 atau 3 hari gitu, orang doa ke sini.
Gitu kan ya, aku dalam keadaan kuku panjang, terus kepala darah semua. Iya, karena ya di sini juga gak bisa ada yang nolong kalau nggak ada yang tanggung jawab gitu kan. Tapi kamu pernah terlintas gitu sih bahwa kamu akan bisa pulang lagi gitu? Atau pernah terlintas kayak gitu? Awalnya nggak ada, tapi ya aku ya namanya juga niat ya, berdoa sama Allah. Ya Allah, gimana pun juga aku ingin pulang dalam keadaan apapun juga gitu. Sekalipun dalam amit-amitnya dalam keadaan mati pun gitu. Setidaknya orang tua harus lihat mayat aku kayak gimana gitu kan. Karena ya gimana lagi, namanya dia kan pacar aku gitu. Awalnya bisa aja, dulu juga aku kerja dulu gitu kan, cuman hampir sama atasan aku sama dia kayak dia ngarahin gitu. Jadi ya aku teh daripada gimana ya, ya udah mendingan keluar aja kata-kata gitu, kayak motor, handphone iPhone, yes, aku gaji, terus ya aku juga nanya ke kakak sebagian, sama diambil sama dia, bilangnya katanya buat sehari-hari. Ya aku tuh ya ikut aja gitu ya, walaupun ya banyak sama dia, namanya laki-laki ya kayak ngerokok, terus dia suka minum juga gitu. Paling aku dikasih makan sama jajan gitu kan juga ya 2 kali, kayak jajan juga 1 kali. Kamu pengen pelaku diapain teh? Aku ingin pelakunya ketemu. Oh ya, ini orang ini hukum mati lah. Ya udah tahu gimana rasanya aku gitu kan. Kemarin katanya si pelakunya ada nge-WA ke orang tua. Hilangnya katanya lagi dia kelihatan. Hari juga di Garut dia.